قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah, pada masa kehidupan Nabi Musa alaihissalam terdapat seorang yang menjadi pelayan sekaligus murid Nabi Musa alaihissalam dan belajar kepadanya. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Uyun Al-Hikayat min Khoso As-Solihin wa Nawadir Az-Zahidin. Murid Nabi Musa alaihissalam tersebut meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya selama beberapa waktu. Ia bilang akan kembali lagi pada suatu hari nanti. Nabi Musa pun mengizinkan orang tersebut untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di kampung halaman, murid Nabi Musa tersebut mulai berceramah dan menyampaikan pelajaran yang pernah diterimanya ketika belajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan setiap kali selesai berceramah, orang itu mendapatkan imbalan uang hingga ia pun akhirnya berhasil mengumpulkan banyak harta dari ceramahnya. Karena lama tidak ada kabar tentang muridnya tersebut dan tak kunjung kembali, Nabi Musa pun mulai menanyakan kabar sang murid. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jawaban terkait keadaan muridnya yang izin untuk pulang itu. Hingga pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam sedang duduk di sebuah tempat. Tiba-tiba ada seorang yang lewat di hadapannya sambil menggandeng seekor kelinci dengan seutas tali yang terikat di leher kelinci tersebut. Nabi Musa yang melihat orang tersebut lalu bertanya, "Wahai hamba Allah, dari manakah engkau?" "Saya datang dari kampung ini, wahai Nabi, dari kampung si Fulan," jawab orang tersebut. Mendengar jawaban sang laki-laki, Nabi Musa kembali bertanya, "Apakah engkau kenal dengan si Fulan itu?" Tanya Nabi Musa. Si Fulan yang dimaksud adalah murid Nabi Musa tadi. Laki-laki tersebut kembali menjawab, "Betul, dan kelinci yang saya gandeng ini adalah si Fulan itu." Mendengar jawaban tersebut, Nabi Musa terkejut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, kembalikanlah dia pada wujud aslinya, supaya saya bisa bertanya kepadanya tentang apa yang telah dia perbuat hingga menjadi seperti ini." Karena kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala lalu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Seandainya semua nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad juga meminta kepadaku hal yang sama seperti yang engkau minta, supaya aku kembali merubah orang itu ke wujud aslinya seperti semula, tentu aku tidak akan melakukannya. Aku melakukan hal itu kepadanya karena dia telah menggunakan agama untuk mencari dunia." Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang menggunakan agama hanya untuk mencari kesuksesan di dunia semata. Karena tujuan agama bukan mencari kesuksesan dunia semata, tetapi juga akhirat. Namun di era sekarang, justru banyak sekali orang yang menggunakan agama untuk mencari kesuksesan dan memperkaya dunia. Mulai dari dakwah yang ditarif sekian juta, menjadi imam sholat pun pasang tarif, padahal memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban dan jaminannya jelas kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, banyak sekali manusia sekarang menjadikan agama sebagai sumber penghasilan untuk memperkaya urusan dunia.
bukan menjadikan agama untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat kelak. Sudah selayaknya kita seharusnya bertaubat dari hal-hal yang menjadikan agama untuk kepentingan dunia semata, baik itu untuk kepentingan politik ataupun yang lainnya. Agama adalah sesuatu yang sangat sakral, tidak selayaknya dijadikan alat untuk kepentingan dunia yang sifatnya sesaat dan tidak kekal. Apalagi menjadikan agama sebagai alat untuk melegitimasi kelompok sendiri dengan tujuan mencari keuntungan di dunia. Sungguh, orang-orang yang mencari dunia dengan agama akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terjadi pada murid Nabi Musa alaihissalam yang diajak menjadi kelinci karena mencari dunia dengan menggunakan agama. Astaghfirullahaladzim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Muhammad bin Sholih menjelaskan tafsiran ayat yang artinya sebagai berikut. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surat Yasin ayat 21. Beliau menjelaskan, sudah sepatutnya bagi seorang da'i yang berdakwah, mereka berdakwah secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menerima pemberian dari manusia, baik itu berupa harta, uang, walaupun itu diberikan, bukan diminta, karena itu akan merendahkan dirinya. Rasulullah SAW sendiri tidak menerima upah dari dakwanya. Namun ada pengecualian, yaitu kecuali memang seseorang pendakwah dalam keadaan butuh, maka dalam keadaan butuh maka tidak apa-apa menerima uang tersebut. Beliau berdalil dan dengan sabda Nabi SAW yang artinya sesungguhnya yang lebih pantas diambil upah adalah dari pengajaran Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini, dalam hal mengajar Al-Quran, Imam Malik dan Imam Syafi'i memperbolehkan mengambil upah pengajar Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rezeki kita semua. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.